Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zulfianti dengan NIM 2211278. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari pada semester 6 ini dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Jadi dapat diartikan hukum acara peradilan tata usaha negara ini adalah hukum yang mengatur tentang cara bersengketa di peradilan tata usaha negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Nah, kewenangan peradilan tata usaha negara sendiri ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, di sini kompetensi peradilan tata usaha negara ini ada dua. Yang pertama itu ada kompetensi absolut sama ada kompetensi relatif. Untuk kompetensi absolut sendiri ini adalah yang berhubungan dengan berdasarkan objek sengketanya. Kalau misalnya kompetensi relatif ini adalah kewenangan yang berdasarkan wilayah hukumnya. Jadi perbedaan antara kewenangan atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif ini adalah kalau kompetensi absolut ini berdasarkan jenis objek sengketa yang diperiksa dan diadili. Kalau kompetensi relatif ini adalah kewenangan yang berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, untuk objeknya sendiri, objek sengketa pengadilan tata usaha negara ini adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN, terus ada tindakan administrasi, sama ada sengketa kepegawaian. Nah, selanjutnya di sini itu ada penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di pengadilan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Bisa disertai dengan tuntutan ganti rugi ataupun direhabilitasi. Nah, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara ini ada dua. Yang pertama itu ada penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara melalui jalur administratif, sama yang kedua ini penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara ini dengan melalui gugatan di PT UN. Nah, yang pertama itu kan ada melalui jalur administratif. Jadi jalur administratif ini adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Jadi prosedur tersebut itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Nah, ini itu ada terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ini ada keberatan, sama yang kedua ini ada banding administratif. Nah, yang kedua ini ada melalui jalur gugatan di PT UN. Nah, kalau penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara ini dapat dilakukan apabila tidak bisa diselesaikan melalui upaya administratif. Jadi yang pertama ini kita harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Namun jika tidak diselesaikan melalui upaya administratif, maka kita bisa menggunakan jalur upaya gugatan di pengadilan tata usaha negara. Nah, di sini juga ada
gugatan melalui PT UN. Jadi penyelesaian sengketa melalui PT UN ini dapat dilakukan jika tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi yang pertama ini harus melalui upaya administratif terlebih dahulu, baru melalui gugatan di PT UN. Selanjutnya di sini itu ada alasan-alasan gugatan. Jadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini sudah diatur dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang pertama ini, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua ini, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.